Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Sejarah Indonesia. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik Ibu. Baik Bu, tapi Iqbal tadi galau katanya. Galau kenapa Iqbal? Udah lama nggak ketemu Ibu. Udah lama gak ketemu ya? Iya. Mudah-mudahan tetap semangat ya walaupun dalam Nggak situasi dapat uang seperti jajan ini. Bu, di rumah terus. Oh iya ya, nggak dapat uang jajan. Jangan galau ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ibu ingatkan, dalam situasi seperti ini, kalian tetap menjaga kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya mana pimpin dulu untuk berdoa. Siap, Ibu siap. Oke, teman-teman semua, Ibu Astri mau memulai pelajaran. Kita sama-sama berdoa, semoga yang nanti Ibu Astri sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali untuk ketua kelasnya. Ibu lihat di sini semuanya sudah masuk ya, presensinya sudah masuk semua. Selain masuk ke Google Meet, Ibu harapkan kalian juga mengisi presensi di e-learning yang sudah disediakan pihak sekolah. Di sana Ibu juga sudah mengupload modul untuk kalian baca, lalu tugas juga sudah ada di sana, LKPD, jadi kalian selain mengikuti di Google Meet juga harus masuk ke e-learning. Sebelumnya Ibu akan membahas mengenai Orde Baru. Kalian sebelumnya minggu lalu sudah belajar mengenai demokrasi terpimpin, liberal ya, baru saja dibahas, lalu Orde Lama. Nah sekarang kita akan membahas Orde Baru. Yang pertama kali terlintas kan Ibu sebelumnya sudah ngasih tahu apa saja materi yang akan dibahas kali ini, berarti kalian harus sudah persiapan sebelumnya, harus sudah membaca. Kalian Orde Baru itu yang kalian tahu tentang apa? Mungkin kakek nenek kalian pernah bercerita waktu zaman Orde Baru seperti ini, seperti itu. Ada yang mau mengemukakan? Tuh Bu, biasanya ada tulisan di belakangnya truk tuh, enak zamanku toh gitu. Oh iya, ya enak zamanku. Tahu kenapa enak zamanku ya? Kira-kira ada yang tahu kenapa zaman Bapak Soeharto seperti itu enak? Kata bapak saya, zaman Pak Soeharto itu harga-harga murah Bu. Ya, bagus Maman, katanya harganya murah. Selain itu, apalagi? Yang kalian tahu yang terbersit ketika mendengar Orde Baru? PLN masuk desa, Ibu. PLN masuk desa, ya bagus Eko ya. Itu mungkin yang kalian tahu mengenai Orde Baru. Nah, kalian dalam belajar Orde Baru juga harus tahu apa tujuannya belajar ini. Yang pertama, kalian harus bisa menyusun dalam bentuk tulisan latar belakang Tritura ya. Jadi ada kaitannya dengan lahirnya Orde Baru itu, ada aksi-aksi Tritura. Lalu harus juga mampu menjanjikan proses terbitnya Surat Perintah 11 Maret. Setelah itu harus bisa merumuskan adanya dualisme kepemimpinan. Nanti kita bahas di sini. Ibu akan menjelaskan garis besarnya saja, karena nanti ada pembagian kelompok, dan kelompok itu yang harus mencari tahu lebih dalam lagi materi yang akan dibahas. Anak-anak apa sudah terlihat? Udah. Sudah ya? Nah, Ibu akan menjelaskan garis besarnya saja. Ini mengenai sistem dan struktur politik ekonomi sosial pada masa Orde Baru. Tapi sebelumnya harus
bisa menganalisis dulu kenapa lahir Orde Baru, latar belakangnya bagaimana. Sebelumnya, ini kompetensi dasarnya diambil dari KD 3.5, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tujuan pembelajarannya tadi sudah disampaikan ya, jadi diharapkan kalian mampu menyusun dalam bentuk tulisan latar belakang aksi Tritura, lalu menyajikan proses terbitnya surat perintah 11 Maret, dan merumuskan adanya dualisme kepemimpinan. Nah, latar belakang lahirnya Orde Baru itu ada peristiwa G30 SPKI. Mungkin kalian juga sudah sering mendengar ya, harus sudah tahu bagaimana kronologi peristiwa tersebut, sehingga memicu kemarahan rakyat dan mahasiswa, sehingga mencetuskan Tritura. Nah, berikut adalah isi Tritura. Selanjutnya, ini latar belakang yang melatar belakangi lahirnya Super Semar. Jadi kenapa Super Semar itu ada? Salah satunya karena Presiden Soekarno ingin menginstruksikan kepada Soeharto supaya Soeharto bisa mengatasi situasi saat itu. Selanjutnya ada proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Karena pertanggungjawaban Presiden Soekarno itu ditolak oleh MPRS, sehingga Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada Soeharto. Sehingga lahirlah Orde Baru. Ya, jadi kalian sambil menyimak PowerPoint ini, sambil juga mengisi LKPD yang sudah dibagikan di e-learning. Di sana ada poin-poin penting yang harus kalian cermati, kesimpulannya, refleksinya, atau hal-hal yang ingin diketahui, hal-hal yang ingin dimengerti. Kalian sambil menyimak PowerPoint, sambil mengisi LKPD tersebut. Selanjutnya, ini hanya gambaran saja karena secara lebih detail akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya, ada kebijakan politik masa Orde Baru, itu ada pembubaran PKI, penyederhanaan partai politik, lalu pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan, dan ada peran ganda atau dui fungsi ABRI. Nah, ini sekilas saja supaya kalian minggu depannya ada gambaran. Karena kebijakan politik ini akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Di sini ada link video pembelajaran di YouTube yang bisa kalian simak. Ini berisi tentang aksi Tritura, lalu Super Semar, dan adanya dualisme kepemimpinan yang saling berkaitan sehingga Orde Baru itu bisa lahir. Jadi kalian harus menyimaknya supaya kalian lebih memahami selain melihat PowerPoint ini. Kalian juga harus mengirimkan LKPD yang tadi kalian isi pada saat menyimak PowerPoint. Itu saja mungkin. Selanjutnya pimpin untuk doa tutup, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas materi pelajarannya. Jadi kita sedikit tahu peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto itu ternyata penuh dengan berbagai macam peristiwa. Terima kasih. Saya coba pimpin doa kepada teman-teman semua atas pertemuan hari ini. Kepada teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.